Baik, kita mulai materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang software development process pada mata kuliah Rekayasa Piranti Lunak. Baik, malam ini kita akan membahas beberapa pembahasan, antara lain tentang definisi dari software process development. Kemudian juga ada project form, terus ada software life cycle, ada principles of software, kemudian ada software method, dan juga ada SDLC sebagai salah satu contoh metodenya. Baik, kita mulai dari software development process. Jadi kalau misalkan kalian masih ingat framework software development ya. Nah, itu kan di sebelah tengahnya itu ada yang namanya produk atau software itu sendiri. Terus kemudian di bagian sebelah kiri ada yang namanya stakeholder atau orang-orang yang mempunyai peran di dalam pembangunan software. Nah, yang di sebelah kanan adalah proses. Nah, di sini yang akan kita bahas tentang bagaimana prosesnya tersebut. Jadi, software development process secara definisi adalah sebuah serangkaian activity ya, sebuah serangkaian kegiatan, metode, best practice atau cara terbaik, deliverable, automated tools yang digunakan stakeholder untuk mengembangkan dan terus meningkatkan sebuah perangkat lunak atau sebuah software. Gitu. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang digunakan untuk mengembangkan software tersebut ataupun juga terus meningkatkan peran dari kegunaan software tersebut. Nah, terus manfaatnya yaitu sebagai efisiensi, kemudian juga sebagai dokumentasi serta untuk meningkatkan kualitas gitu ya. Jadi manfaat dari menggunakan proses yang konsisten untuk pengembangan sebuah software itu pertama menciptakan efisiensi yang memungkinkan manajemen untuk memindahkan sumber daya antar project. Ya, jadi terdapat efisiensi ketika dalam pengembangannya. Kemudian juga menghasilkan dokumentasi yang konsisten untuk mengurangi biaya operasional sebagai pemeliharaan software tersebut nantinya. Nah, terus juga tentunya untuk mengimprove atau meningkatkan suatu kualitas. Nah, prosesnya ini variasinya banyak tergantung dari jenis projectnya, jenis model project yang dikerjakan atau diproses oleh pembangunan software tersebut. Kemudian kita membahas tentang asal project. Ya, jadi di sini where do software development project come from? Dari mana asalnya project pembangunan sebuah software itu berasal gitu ya. Jadi project software atau project pembangunan software tentu kan ada alasannya, ada dasarnya kenapa diadakan project tersebut. Nah, di sini alasan yang pertama itu karena adanya permasalahan tentunya ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah masalah, nah tentu perlu dicarikan solusinya. Nah, dalam hal ini misalkan ada permasalahan di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, perusahaan tersebut mencari solusi dari permasalahannya. Misalkan permasalahannya dia harus bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain di dalam perkembangan teknologi yang saat ini sedang marak gitu. Nah, terus kemudian solusinya adalah dia harus membuat sebuah software, software e-commerce misalkan, atau software yang bisa melakukan transaksi secara online. Nah, dari situ barulah dia membuat atau merencanakan untuk membangun sebuah project software. Gitu ya, karena ada sebuah masalah gitu atau situasi yang tidak diinginkan yang mencegah suatu organisasi tersebut bisa
mencegah mencapai tujuan atau sasarannya gitu, atau melakukan perubahan dari kondisi yang ada gitu. Misalkan dia sedang mengalami kerugian, maka dia harus berubah. Nah, solusinya membuat software. Nah, dari situlah muncul proyek pembangunan sebuah software. Itu jadi yang pertama alasannya adalah karena ada sebuah masalah. Nah, terus yang kedua karena adanya sebuah opportunity. Nah, opportunity di sini adalah sebuah kesempatan ya, kesempatan untuk mengembangkan organisasi atau memperbaiki diri gitu, memperbaiki perusahaan tersebut untuk menjadi yang lebih baik. Jadi melakukan update atau upgrade. Jadi contohnya misalkan ya perusahaan ini sudah ada rencana jangka panjang gitu ya untuk membangun sebuah software, terus juga meningkatkan teknologi yang digunakan, membangun sebuah sistem dan segala macam. Nah, cuma kesempatannya belum ada gitu. Artinya mungkin dia belum ada sponsor atau belum ada dana. Nah, pada suatu ketika ada sebuah sponsor gitu atau ada sebuah investor yang menyuntikkan dana. Nah, disinilah yang disebut dengan opportunity gitu ya, ada kesempatan. Nah, dari situ maka rencana-rencana yang sudah sudah direncanakan bisa dijalankan atau bisa dikerjakan. Atau juga misalkan ya ada investor gitu yang membawa sponsor. Nah, terus kemudian perusahaan ini harus bisa berkembang gitu atau bisa berubah menjadi lebih baik. Maka dia dengan kesempatan tersebut melakukan sebuah pembangunan software gitu ya atau pembangunan pengembangan sebuah software yang sudah direncanakan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah direktif. Direktif ini artinya sebuah arahan atau persyaratan gitu ya. Persyaratan yang dikenakan oleh manajemen baru gitu atau pemerintahan atau pengaruh dari eksternal. Contohnya misalkan ada sebuah regulasi baru gitu dari pemerintah bahwa ketika perusahaan-perusahaan mau melakukan transaksi harus melalui transaksi online gitu harus menggunakan pembayaran secara online atau menggunakan aplikasi tertentu gitu atau menggunakan software tertentu untuk melakukan suatu bisnis atau transaksi. Nah, maka dari situ perusahaan tersebut harus menciptakan sebuah software atau harus menggunakan sebuah fitur gitu teknologi baru. Nah, dari direktif ini, dari arahan pemerintah ini, maka mau tidak mau perusahaan tersebut harus menyiapkan atau mengembangkan sistemnya agar sesuai dengan regulasi atau aturan dari pemerintahan. Nah, itulah 3 alasan dari mana proyek pengembangan software berasal. Pertama karena adanya masalah, kedua karena adanya kesempatan atau opportunity, dan yang ketiga karena adanya direktif. Nah, terus kemudian dari proyek-proyek pengembangan software tersebut ada 2 kategorinya gitu. Ada yang namanya unplanned project, ada juga yang namanya planned project. Yang pertama yaitu planned project. Planned project itu di dalamnya nanti ada istilah namanya information system strategy plan atau rencana strategi sistem informasi atau strategi software gitu ya, pengembangan software. Jadi di sini sebelumnya pihak perusahaan gitu telah memeriksa bisnisnya gitu ya, telah menganalisa gitu, telah mereview seluruh kegiatan bisnisnya. Nah, terus kemudian dia mengidentifikasi bahwa untuk strategi jangka panjang diperlukan sebuah software, diperlukan sebuah proyek pengembangan software. Jadi artinya proyek ini sudah direncanakan jauh-jauh hari gitu, sudah dipersiapkan dengan matang gitu ya, sudah diidentifikasi apa saja keperluannya, apa saja yang harus dilakukan untuk pengembangan software terkait dengan improving business organization gitu ya, terkait dengan pengembangan bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, itu masuk ke dalam tadi strategi plan. Jadi memang sudah rencana atau rencana strategi dari perkembangan perusahaan tersebut gitu. Jadi proyeknya itu sudah benar-benar disiapkan. Nah, terus di dalam plan project juga ada yang namanya business process redesign. Nah, di sini juga hampir mirip. Jadi telah dianalisa dulu gitu sebelumnya serangkaian proses bisnis yang
redundan gitu. Jadi ibaratnya di dalam proses bisnis perusahaan tersebut dia sudah menganalisa, sudah mereview dan ada beberapa proses yang perlu dihilangkan. Jadi kayak misalkan birokrasinya gitu ya, ataupun alur transaksinya. Nah, ini harus disederhanakan. Nah, dengan penyederhanaan ini dia menggunakan sebuah software gitu. Jadi proses-proses yang tadinya manual semua dibikin otomatisasi dengan menggunakan software. Nah, proses perencanaan ini atau proses desain ulang bisnisnya ini, nah itu sudah juga masuk ke dalam plan project gitu. Artinya juga sudah memang dipersiapkan gitu ya, alurnya, terus bentuknya, strukturnya segala macam. Nah, itu nanti tinggal pendekatan ke dalam project development software-nya. Nah, itu yang tadi masuk ke dalam plan project. Nah, terus selanjutnya ada istilah namanya unplanned project. Nah, di sini kalau unplanned project artinya dia tadi ya karena dipicu oleh suatu masalah gitu ya, masalah tertentu atau suatu kesempatan yang tiba-tiba atau suatu direktif gitu, suatu aturan yang tiba-tiba harus dipenuhi. Nah, itu kan tidak pernah direncanakan sebelumnya. Nah, maka di sini perlu dilakukan rapat gitu ya, perlu dilakukan apa namanya pengambilan keputusan secara cepat gitu oleh para pemegang saham gitu atau oleh para manajerial gitu. Nah, biasanya unplanned project ini ya project-projectnya ya tergantung dari prioritasnya aja gitu. Jadi ya tergantung dari pimpinan perusahaan mana yang akan dia setujui untuk dilakukan gitu ya, mana yang yang harus diprioritaskan gitu. Jadi unplanned project itu ya project yang belum pernah dia rencanakan sebelumnya gitu. Tapi kalau memang sudah ada strateginya atau sudah ada perencanaannya, ya unplanned project itu bisa jadi sebuah plan project yang memang direncanakan gitu, karena kebetulan dengan momennya, jadi ya yang hal yang sudah direncanakan tersebut tinggal dijalankan. Oke, baik, itu tadi dari asal sebuah pengembangan project software ya. Terus kemudian selanjutnya kita ke software life cycle atau perputaran hidup sebuah software. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan software life cycle atau alur hidup sebuah software itu ada dua kategori. Yang pertama adalah system development process, terus yang kedua adalah operation and maintenance. Nah, di sini ketika software pertama kali belum pernah ada gitu atau belum pernah dibuat, maka dilakukanlah sebuah software development process, yaitu sebuah aturannya, sebuah tahapan aktivitas yang dilakukan untuk pembangunan sebuah software. Biasanya dia menggunakan pendekatan metodologi, jadi menggunakan sebuah metode pengembangan software. Nah, terus kemudian ketika software itu sudah sudah dibangun gitu ya dengan menggunakan metode, mengikuti tahapan-tahapan yang ada di dalam metode tersebut, kemudian akhirnya software itu jadi gitu ya, sudah ready, sudah bisa digunakan. Nah, lalu kemudian prosesnya akan berpindah gitu ya, terkonversi ke proses ke tahapan operation and maintenance. Jadi softwarenya digunakan dan dipelihara gitu ya, dipakai gitu sama usernya gitu ya bertahun-tahun gitu misalkan. Nah, sampai pada satu titik softwarenya ini sudah tidak kompatibel gitu misalkan dengan perkembangan hardware gitu ya, misalkan hardwarenya teknologinya bertambah gitu. Nah, software-software yang dulu dibangun di bawah teknologi sebelumnya itu tidak kompatibel dengan dengan hardware yang sekarang. Nah, mau tidak mau dia harus melakukan upgrade atau juga misalkan ada fitur-fitur baru yang diperlukan gitu ya di software sebelumnya belum ada. Nah, harus dilakukan sebuah pengembangan juga. Nah, nanti dari situ berdasarkan kebutuhan tersebut maka dia akan berpindah gitu atau obsolescence pindah ke proses awal tadi, ke proses software development process gitu ya. Jadi masuk ke pengembangan software lagi.
Nah, itu nanti dia sama pendekatannya menggunakan metode gitu, karena udah ada aturan atau udah ada fase-fase yang tinggal digunakan gitu atau tinggal diikuti gitu. Jadi sistem development metodologi ya itu sebuah standar pengembangan proses atau serangkaian aktivitas tadi ya, metode, best practice, deliverable, dan juga alat otomatis yang digunakan untuk pengembangan software dan juga pemantauan project atau project manager untuk meningkatkan sebuah software. Nah, ini adalah software life cycle atau alur hidup sebuah software. Nah, terus kemudian selanjutnya kita ke principles of software. Nah, di sini principle of software itu adalah sebuah prinsip ya yang harus diterapkan ketika melakukan pengembangan sebuah software. Yang pertama itu adalah get involved. Get involved itu artinya libatkan pengguna sistem gitu ya. Jadi seluruh stakeholder khususnya user itu dilibatkan dari awal gitu, diajak apa namanya berperan serta di dalam pengembangan software itu. Tidak hanya di awal hanya meminta informasi terus kemudian tidak ada kontak gitu ya atau tidak ada laporan atau di akhir sudah jadi gitu softwarenya. Nah, bisa jadi kalau model seperti itu akan muncul gap gitu ya, muncul perbedaan pemahaman. Tapi kalau user sudah di involve gitu atau sudah dilibatkan dari awal, nah maka di sini bisa dibangun komunikasi gitu ya, setiap progres gitu, setiap laporan itu selalu diinformasikan ke user. Gitu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan bisa langsung diambil apa namanya keputusan bersama. Nah, terus kemudian adalah problem solving. Nah, di sini artinya ketika membangun sebuah software, prinsipnya harus menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Gitu ya. Contohnya misalkan dengan mempelajari dan memahami masalah yang ada secara konteks dan juga dampaknya. Kemudian menentukan persyaratan yang harus dipenuhi dengan solusi apapun gitu ya. Terus kemudian mengidentifikasi solusi yang terbaik yang memenuhi persyaratan yang ada. Kemudian mendesain atau menerapkan solusi tersebut yang sudah dipilih tadi. Nah, terus kemudian dipantau dan dievaluasi dampak dari solusi dan memperbaiki solusi yang sudah dipilih. Gitu ya. Jadi pendekatannya adalah problem solving. Terus kemudian establish stage itu menetapkan tahapan dalam kegiatan gitu. Jadi kalau ada sebuah apa namanya proses pembangunan software, maka ditentukan checkpointnya gitu atau ditentukan tahapan-tahapannya gitu, dibikin secara berlevel gitu. Jadi level pertama apa yang mau dicapai, level kedua apa, level ketiga apa gitu. Jadi biar bisa apa namanya ada jenjang peningkatan gitu dari progres pengembangan software tersebut. Lalu kemudian jangan lupa melakukan dokumentasi. Ya, jadi setiap kegiatan apapun, setiap proses apapun dilakukan dokumentasi. Gitu supaya nanti software ini bisa dikembangkan gitu atau bisa dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Gitu. Jadi harus ada dokumentasinya. Itu biasanya kalau orang-orang kan ya kebanyakan mengabaikan proses dokumentasi ini karena dia menganggap ini proses yang ribet gitu ya. Karena harus melakukan pencatatan, terus kemudian menyimpan segala macam. Tapi ini proses yang paling penting itu supaya ada jejak-jejaknya gitu ya. Dibuat dokumentasi dari setiap kegiatan. Lalu kemudian get standar atau set standar atau menetapkan standar ya. Jadi standar atau tujuan yang mau dicapai itu seperti apa gitu. Jadi dengan adanya standar tersebut kita ada acuan gitu. Jadi kalau misalkan masih kurang, nah pekerjaannya harus disesuaikan dengan standarisasi yang ada gitu ya, pada umumnya seperti apa. Kemudian managing proses artinya mengelola proses dan juga proyeknya gitu ya. Jadi setiap prosesnya itu ya di manage gitu ya, diatur, kemudian di apa namanya dijadwalkan gitu ya. Jadi ada schedulingnya, ada pengaturan dari prosesnya tersebut. Lalu kemudian adalah sistem as investment gitu. Jadi di sini menjadikan
pembangunan sistem atau software itu adalah sebagai investasi. Itu jangan memandang kalau pembangunan software itu adalah sebuah cost gitu ya, karena dianggap menghabiskan banyak biaya, tapi anggaplah kalau itu adalah sebuah investasi yang akan menguntungkan gitu ya di kemudian hari. Terus kemudian prinsip selanjutnya adalah revision. Nah, di sini artinya jangan takut untuk merevisi atau membatalkan scope yang tidak sesuai gitu ya. Jadi dari hasil analisa kebutuhannya, fitur-fiturnya apa aja, itu harus direview, direvisi kembali kalau misalkan ternyata ada yang tidak sesuai dengan jadwal atau tidak sesuai dengan spesifikasi di awal gitu misalkan. Karena bisa jadi nanti request gitu ataupun fitur tersebut bisa membatalkan atau bisa mengacaukan proyek tersebut gitu ya, dari segi jadwal dan juga resource dan dana segala macam. Nah, maka di sini jangan pernah takut untuk merevisi atau membatalkan scope dari fitur-fitur tersebut. Terus selanjutnya adalah split the work, artinya membagi dan menyelesaikan project pekerjaan gitu ya. Ya, jadi di sini pekerjaannya dipecah-pecah gitu ya, dibuat sederhana mungkin supaya bisa dikerjakan secara bertahap gitu atau secara terpisah. Gitu. Jadi pekerjaannya jangan digabung menjadi satu gitu, tapi kalau bisa dipecah-pecah supaya bisa di-share dan dikerjakan secara bersamaan. Terus kemudian design for growth. Nah, di sini artinya mendesain sistemnya itu tujuannya untuk perkembangan atau untuk pertumbuhan. Jadi desain yang dibangun sekarang itu memperhatikan teknologi yang kira-kira ke depannya seperti apa. Supaya umur dari software ini juga bisa lebih panjang gitu ya, dan juga di masa depan nanti software ini masih bisa terus dikembangkan. Nah, lalu kemudian kita membahas tentang metode pengembangan softwarenya atau software methods. Nah, software ini pengembangan software ini, metode pengembangan software ini tadi kan adalah sebuah strategi atau sebuah cara bagaimana software itu dibuat sedemikian rupa sehingga produk software tersebut dapat diwujudkan gitu ya, software yang mau dibangun itu bisa direalisasikan. Nah, di sini ada beberapa contoh jenis metode. Itu ada yang namanya waterfall ya, yang pertama, yaitu atau kata lainnya adalah linear sequential model. Ada juga yang namanya prototype modeling, spiral model, ada juga rational unified process atau RUP, ada juga extreme programming atau XP, ada juga metode Scrum, dan masih banyak lagi metode-metode yang lainnya. Nah, ini metodenya ketika akan menggunakan maka harus disesuaikan dulu dengan jenis proyeknya atau ruang lingkup proyeknya ya. Kira-kira mana yang cocok dengan kondisi atau proyek yang sedang kita mau jalankan gitu ya, karena setiap metode ya beda juga nanti kebutuhannya. Maka itu harus ditentukan metode mana yang cocok dengan kondisi atau jenis proyek yang sedang atau akan dilakukan. Lalu kemudian yang terakhir, ini adalah sebuah proses atau sebuah metode ya. Sebuah metode yang sederhana, yang jadul gitu, ataupun yang paling pertama kali ditemukan. Ya, jadi yang paling pertama kali menjadikan akar dari pengembangan metode atau metode pengembangan software yang lain adalah metode ini, atau disebut juga dengan metode SDLC, System Development Lifecycle. Nah, di mana di sini ada fasenya requirement analysis, kemudian design, implementation, testing, dan juga evaluation. Nah, metode ini digunakan sebagai tadi ya landasan untuk pengembangan metode-metode yang sebelumnya tadi, metode-metode yang lain. Nah, jadi balik lagi secara definisinya ya, SDLC atau metode SDLC ya sebuah proses pengembangan atau pengubahan suatu sistem software dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem software sebelumnya gitu ya. Jadi atau bisa disebut juga dengan best practice gitu ya, atau cara terbaik yang pernah diuji sebelumnya.
Nah, terus kemudian di sini ada sejarahnya. Jadi sejarahnya itu metode pengembangan software gitu ya. Itu dikenal sebagai software development methodology. Nah, ini tahun 1960-an dikenal penggunaan metode dalam pengembangan sebuah software. Nah, di sini SDLC dapat dianggap sebagai kerangka metode formal tertua untuk membangun sebuah sistem informasi. Nah, ide utama SDLC itu adalah untuk mendorong pengembangan software mengenai sistem informasi dalam cara yang sangat terstruktur dan metodis gitu ya, yang mengharuskan setiap tahap dari life cycle dari ide awal sampai sistem final itu harus diterapkan secara bertahap satu persatu. Sasaran utama dari metodologi ini pada tahun 1960 adalah untuk mengembangkan sistem bisnis fungsional yang berskala besar di zaman konglomerat pada saat itu. Gitu ya. Nah, SDLC ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan software yang sistematik, sekuensial atau berurutan yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analis, desain, pengodean, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini disusun bertingkat, setiap tahap dalam model ini dilakukan berurutan. Satu fase sebelumnya harus dikerjakan sebelum fase yang lain. Model ini biasanya digunakan untuk membuat sebuah software skala besar dan yang akan dipakai dalam waktu yang lama, gitu ya jenisnya ya. Nah, ini metode ini juga sangat cocok untuk mengembangkan sistem yang berskala besar, tapi tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small scale project karena resource-nya yang intensif, terus juga tidak fleksibel, serta sulit untuk aplikasi dengan perubahan cara pengambilan keputusan yang tepat, yang cepat gitu ya. Jadi dia nggak cocok untuk apa namanya perubahan request secara cepat. Nah, tahapannya tadi ada apa namanya requirement analysis, ada design, terus kemudian ada implementation, testing, evaluation, dan seterusnya. Nah, ini contoh kalau misalkan pendekatan metodenya salah ya. Jadi kalau penerapan SDLC atau menggunakan metodenya itu salah, maka dampaknya akan seperti ini. Terdapat perbedaan-perbedaan pemahaman antar setiap stakeholder gitu ya. Di sini contohnya misalkan bagaimana sponsor menjelaskan gitu apa yang sponsor inginkan gitu ya. Jadi dari sistem owner gitu, dari ownernya sebenarnya pengennya seperti ini gitu bentuknya. Nah, cuma ternyata yang dipahami oleh project manager adalah gambarnya seperti ini gitu ya di gambar yang kedua. Nah, terus apa yang dipahami oleh sistem analis atau analis desain juga gambarnya seperti ini, berbeda lagi gitu dengan sebelumnya. Nah, sedangkan yang dipahami oleh programmer atau yang dibuat oleh programmer adalah seperti ini bentuknya gitu ya di gambar yang keempat. Nah, terus kemudian ketika dirilis dan diuji, nah ternyata bentuknya beda lagi gitu. Padahal ketika marketing gitu ya atau bisnis konsultan mendeskripsikan atau menjelaskan nanti bentuknya atau tampilannya seperti apa, itu juga beda lagi. Nah, untuk dokumentasinya bahkan tidak ada gitu. Bagian dokumentasi nggak pernah menyimpan dokumentasi, itu kosong. Nah, terus ketika dilakukan instalasi gitu atau di apa namanya akan digunakan, ternyata berbeda juga gitu tampilannya atau bentuknya. Nah, padahal yang dibayar oleh customer harganya gitu ya melebihi dari ekspektasi. Nah, terus IT supportnya juga tidak ada gitu ya, tidak ada dukungan. Nah, dan juga yang diiklankan oleh marketing juga berbeda. Gitu. Nah, ketika sudah di deliver, ternyata hanya seperti ini bentuknya, padahal yang dibutuhkan oleh customer hanyalah seperti gambaran ini. Gitu ya. Nah, ini kalau misalkan
penggunaan metode itu berjalan dengan buruk gitu atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, baik. Sampai di sini materi kita terkait dengan development software proses ya. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung di tik di bawah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.